Shalom, kita bertemu dalam program Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Terima kasih telah mendukung program ini dengan saksikan, pelajari, dan sampaikan. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam kolom komentar. Ada banyak pertanyaan yang telah masuk dan pada episode ke-7 ini kita akan membahasnya bersama-sama. Bagi saudara-saudara yang mendapati program ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share video ini supaya orang lain pun terberkati lewat saudara. Jangan lupa nyalakan tanda lonceng sehingga saudara bisa mendapatkan notifikasi saat ada tayangan yang baru. Bersama saya, Pendeta Yunduhi Dr. Ministry. Shalom, Pendeta. Shalom. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan. Baik, Pendeta. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Dari episode pertama, pertanyaan dari akun bernama Kubil1980. Terima kasih atas penjelasan tentang kremasi, namun saya ada pertanyaan. Dengan situasi pandemik saat ini, di mana kasus kematian karena COVID-19 semakin banyak dan lahan kuburan juga semakin sedikit, apakah tetap kita harus mencari lahan kuburan? Bahkan sampai ke kota atau pulau lain ketika di daerah sendiri sudah tidak memungkinkan untuk mengubur. Jadi, pendeta ini bicara tentang jika kuburan di Jakarta penuh, apakah harus dikubur ke luar kota katanya. Kemudian dia ada pertanyaan lanjutan. Mengenai COVID-19, apakah COVID-19 itu adalah tanda akhir zaman? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan memberkati. Silakan, Pendeta Yun. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana jika kuburan Jakarta penuh karena COVID? Kita perlu bersyukur karena sampai saat ini lahan kuburan masih tersedia. Tetapi jika seandainya nantinya tidak ada lahan lagi, di dalam episode kremasi ini telah membahas bahwa pemakaman yang benar bagi jemaat kudus yang percaya Tuhan bukanlah kremasi, melainkan dikubur. Tetapi pada kasus-kasus tertentu yang tidak memungkinkan, jika memang tidak ada lahan lagi, maka hal tersebut merupakan pengecualian. Ya, tapi sebisa mungkin kita harus berusaha untuk ikut cara penguburan. Karena itu cara yang berkenan pada Tuhan. Segala usaha yang manusia lakukan ya harus dilakukan. Ya. Lalu kalau benar-benar tidak ada cara lain, barulah itu ya, pengecualian. Kemudian apakah COVID-19 adalah tanda akhir zaman? Virus Corona 19 dan varian Deltanya, MU dan lain-lain merupakan penyakit menular mengerikan yang mirip dengan tulah kelima yang terjadi di Mesir, seperti Keluaran pasal 9 ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, misalnya Wahyu 6 ayat 8 dan Lukas pasal 21 juga bicara mengenai penyakit sampar. Nah, terlepas apakah COVID-19 ini merupakan penyakit yang dimaksud tersebut atau bukan, Alkitab mengatakan tentang adanya penyakit menular di akhir zaman. Maka orang Kristen haruslah selalu berjaga-jaga dan terbangun agar tidak dicemarkan oleh dunia. Seperti yang dikatakan Yakobus 1 ayat 27 atau 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kemudian ada pertanyaan dari Kevin Sunjaya. Pertanyaan seperti ini. Pendeta, saya mau bertanya, apakah Tuhan tahu seseorang akan masuk surga dan neraka pada nantinya? Jika Tuhan tahu, buat apa manusia tersebut masih perlu menjalani kehidupannya? Jadi inti pertanyaannya, apakah seseorang masuk surga atau neraka telah ditentukan Allah? Bagaimana, Pendeta? Ya, Tuhan Allah bukannya mempredestinasikan atau menentukan manusia yang telah jatuh dosa, melainkan mempredestinasikan kehendak penebusannya, yaitu darah Kristus. Jika kita percaya pada darah Yesus, maka kita menjadi orang yang telah direncanakan atau ditentukan untuk memperoleh keselamatan. Tapi, Pak Pendeta, tentang hal ini sering memunculkan pertanyaan di dalam setiap
orang percaya. Apakah saya Kristen itu memang sudah ditakdirkan menjadi orang Kristen, atau saya Kristen gara-gara orang tua, lingkungan? Lalu bagaimana dengan orang agama lain, yang beragama lain? Apakah Tuhan sudah tentukan mereka untuk memegang agama tersebut? Ya, jika Tuhan ingin jadikan semua bangsa murid Yesus, kenapa nggak buat orang Kristen tambah banyak aja dan non-Kristen lebih sedikit gitu, pendeta? Gimana, pendeta? Ya, keselamatan manusia itu digenapi sesuai dengan predestinasi Allah. Predestinasi itu artinya Allah sudah menentukan kehendaknya sebelum hal tersebut terjadi. Jadi pekerjaan Allah digenapi sesuai dengan kehendak yang baik dari Allah dan rencananya. Seperti yang dikatakan di Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Tuhan Allah sudah tahu manusia bisa saja jatuh dalam dosa. Namun bukan berarti manusia yang jatuh dosa itu yang direncanakan. Lalu pertanyaannya, apanya yang direncanakan, ditentukan? Yesus Kristus, Sang Penebus, ialah yang direncanakan. Darahnya yang direncanakan, darahnya yang mahal itulah yang direncanakan. Itu sebabnya predestinasi itu bukan teori nasib, ya, melainkan bersifat pengakuan iman dari manusia. Sekali lagi, jadi predestinasi itu bukan teori nasib, melainkan bersifat pengakuan iman dari manusia. Makanya dikatakan di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Ya, oleh iman. Jadi jika lihat akibatnya, dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang yang ditentukan Allah. Seperti yang dikatakan Kisah Para Rasul 13 ayat 48. Jadi yang penting, ingat, apanya yang dipredestinasikan. Nah, itu akan dibahas nanti secara detail lagi ya. Ya, pendeta, memang predestinasi ini sangat menarik untuk dibicarakan. Karena ada juga yang bertanya seperti ini. Daripada Tuhan pusing, kesal terhadap manusia yang begitu lemahnya, sangat mudah jatuh dosa, kenapa sih setelah lahir nggak langsung masuk surga aja gitu? Ya, mengenai predestinasi kita bisa bahas di lain kesempatan. Tetapi kenapa semuanya harus melalui proses? Itu karena iman, kesadaran, pengertian kita harus bertumbuh. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dikatakan, kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Inggrisnya, grow up to salvation. Grow up in your salvation. Jadi ini berkaitan juga dengan soal kejatuhan Adam. Nanti kita akan bisa bahas lagi mengenai hal ini. Lalu Markus 4 ayat 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ya. Jadi awalnya tangkainya, berikutnya bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Jadi ada proses semuanya ya, pendeta. Ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, saudara. Ini datang dari Yanton Luminda. Terima kasih untuk pembahasan ini. Saya mau tanya, kalau di masa hidup kita berbuat dosa dan bertobat dan mau melayani Tuhan, apakah setelah kita mati kita akan dihukum menurut dosa yang pernah kita lakukan, ataukah Tuhan akan melupakan dosa kita? Terima kasih sebelumnya, TYM. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Gimana, pendeta? Ya, pertobatan atas dosa dapat dikategorikan menjadi 3, yakni pertobatan secara pengetahuan, pertobatan secara perasaan, dan pertobatan secara perbuatan. Pertama-tama harus menyadari dan memahami tentang dosa tersebut. Lalu di hati harus menyesal dengan mendalam, ya, serta mengalirkan air mata terhadap dosa tersebut. Jadi lebih lanjut lagi, harus ada ketetapan hati dan kehendak yang kuat untuk tidak melakukan dosa tersebut lagi.
yaitu benar-benar meninggalkan kehidupan berdosa. Dengan begitu, barulah menjadi pertobatan yang sejati. Jika sungguh-sungguh bertobat, Tuhan tidak akan mengingat lagi dosa tersebut. Coba baca ya, Yesaya 38 ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Ya. Jadi orang Kristen yang percaya pada Tuhan haruslah berusaha untuk tidak berbuat dosa. Yohanes pasal 8, pasal 5 juga mengatakan hal ini. Dan menjaga agar tetap berkelakuan bersih sesuai dengan firman. Mazmur 119 ayat 9. Pak Pendeta, kalau penjelasannya seperti itu, ada pertanyaan lanjutan. Misalnya, sudah bertobat, tapi nanti jatuh dosa lagi. Setelah muncul perasaan bersalah, berpikir, aduh saya ini sangat lemah, mudah jatuh dosa. Kayaknya Tuhan juga kesel setiap kali lihat saya jatuh dosa. Jadi terlalu sulit bagi saya untuk tetap setia kepada Tuhan. Saya tidak ada harapan lagi. Nah, bagi orang-orang yang memiliki pemikiran yang seperti ini, bagaimana menurut pendeta? Apa yang harus dilakukan? Makanya pertobatan itu tidak mudah. Apakah hanya omong saja dengan mulut tutup mata, dengan hanya omong saja dengan tutup mata sambil berkata, "Oh Tuhan, bagaimana ya? Saya berbuat dosa lagi." Apakah ini adalah pertobatan? Jika baca Alkitab Perjanjian Lama, umat Israel bertobat dengan berguling-guling dalam abu, dengan mengenakan kain, kabung, juga puasa. Nah, 3 faktor pertobatan yang tadi disebut yaitu pertobatan secara pengetahuan, secara perasaan, dan secara perbuatan harus dilengkapi. Barulah itu namanya pertobatan sejati. Maka lebih baik kita berusaha untuk tidak berbuat dosa dari awal. Dan untuk meninggalkan kebiasaan perbuatan dosa, niat saudara harus berubah. Dari merenungkan dosa atau dekatin situasi yang membuat berbuat dosa ke merenungkan firman Tuhan. Jadi daripada merenungkan dosa, lebih baik merenungkan firman Tuhan ya pendeta ya. Ya. Jadi pikiran kita menuntun langkah kaki kita. Betul. Nanti coba kita lihat buku ke-7 seri Sejarah Penebusan. Halaman 128. Saya baca ya. Sungguh orang yang sangat merindukan firman tidak akan menyimpang dari firman untuk sesaat pun dan akan menerima tuntunan menuju jalan kebenaran bahkan di tengah-tengah kegelapan. Panggilan kita itu untuk menjadi orang-orang kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Coba baca. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi perkataan, perbuatan atau hati kita pun haruslah jadi kudus seperti Tuhan kita yang dikatakan di Imamat 11 ayat 45. Jika kita memohon pertolongan Roh Kudus, maka saudara pasti akan ditolong. Amin, amin. Sekarang ada pertanyaan dari episode kedua dari seseorang berinisial KT. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Tapi saya agak bingung dengan yang Pak Pendeta maksud sorga itu adalah hari ini. Apakah ini berkaitan dengan yang Yesus katakan di Lukas 17 ayat 21? Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Semoga selalu diberkati untuk pelayanannya. Jadi pertanyaannya tentang sorga. Apakah yang Yesus maksudkan di Perjanjian Baru dan apa makna sorga yang Yesus sebutkan itu masih berlaku hari ini? Ya, jadi Lukas 17 ayat 21 dikatakan, kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi Tuhan Yesus yang sedang berdiri di depan mereka itu adalah kerajaan surga. Nah, hari ini juga ketika firman Yesus, yakni firman Bapa ada di dalam kita dan kita hidup dengan taat padanya, itulah surga. Banyak orang berbuat dosa sambil tetap mengharapkan surga di masa depan. Akan tetapi, jika tidak memiliki surga hari ini, maka tidak akan bisa melihat ke surga di masa depan.
Surga haruslah terwujud di dalam orang yang percaya selagi masih hidup. Sebagai referensi, Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 13. Jadi istilah hari ini yang pendeta maksud di sini berbicara tentang apa? Ya, hari ini yang disebutkan adalah secara rohania, bukan hari ini dari segi waktu 24 jam. Itu adalah keadaan yang mana terang bertemu dengan kegelapan. Yesus yang adalah firman pada mulanya itu sendiri adalah terang. Yohanes 1 ayat 4, Yohanes 8 ayat 12. Lalu orang-orang Yahudi itu bagaikan kegelapan. Nah, kegelapan tidak menguasai atau bahasa aslinya tidak memahami terang. Tidak memahami terang yang bercahaya itu. Yohanes 1 ayat 5. Nah, mereka hanya bersikap firman itu, jadi bersikap seperti ini. Firman itu apa sih? Saya sudah percaya Allah. Seperti halnya umat Israel merespon manna yang turun dari langit. Hasilnya, terang dan kegelapan tidak bertemu sehingga belum terwujud satu hari atau hari ini. Ketika saudara menyambut firman Tuhan, saudara menjadi orang yang memegang hari ini. Dan kerajaan surga menjadi milik saudara. Matius 5 ayat 3. Dan di Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Gitu ya. Nah, ketika kita dengar suara yang diserukan hari ini, selama masih dapat dikatakan hari ini, di akhir zaman, kita tidak boleh tegar hati kita, tetapi harus segera buka pintu hati kita. Sebagai referensi Ibrani 4 ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Terima kasih Pendeta Yun untuk jawaban yang telah disampaikan. Demikianlah saudara, kita telah membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bila saudara mendapatkan suatu kasih karunia melalui tayangan hari ini, atau saudara ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tuliskan di bagian komentar dan kita akan membahasnya pada kesempatan berikutnya. Sampai ketemu di program Tanya Jawab Alkitab selanjutnya di channel GPBC Jakarta. Sampai bertemu kembali dan Shalom.